Shalom, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama dengan saya Pendeta Herlin Nandar Lalaar, AMJ GPIB Maranatha Jakarta Pusat. Pagi hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mau mengawali hari ini bersama-sama dengan membaca kebenaran firman. Terangi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari surat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dosa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita sering kita berjumpa dengan orang-orang atau orang tua yang sebentar lagi mungkin akan menemui ajalnya, mungkin sudah sakit-sakitan. Biasanya mereka mengumpulkan keluarga dan memberikan pesan-pesan terakhir. Demikian juga dengan Rasul Paulus, ketika Paulus merasa bahwa dirinya sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa saat kematianku sudah dekat. Dan Paulus mau menyampaikan pesan yang sangat penting kepada anak rohaninya, Timotius. Pesan ini penting karena didasari dengan atas nama Allah dan Kristus Yesus. Di dalam ayat yang pertama, Paulus mau berpesan kepada Timotius yang saat itu berhadapan dengan begitu banyak ajaran-ajaran sesat. Kita tahu bersama di kota Efesus pada saat itu ada ajaran gnostik, ada ajaran yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati, ada Simon si penyihir, juga ada Hymenaeus dan Philetus yang menyimpang dari kebenaran. Bapak Ibu, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana Timotius yang masih muda itu berhadapan dengan begitu banyaknya ajaran-ajaran sesat. Paulus katakan bahwa Timotius akan terus berhadapan dengan orang-orang yang tidak menerima ajaran sehat, yang mengumpulkan guru-guru menurut keinginan telinganya, yang lebih menyukai kebenaran diri sendiri, memuaskan telinganya. Paulus mengingatkan bahwa Timotius harus tetap percaya kepada Injil Tuhan, yaitu dia harus memberitakan kebenaran firman Tuhan, mengingatkan apa yang benar,
menegur yang salah, menasihati yang salah supaya kembali kepada kebenaran. Zaman sekarang kita juga masih berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Contohnya pada saat ini ada orang yang mengaku sebagai Tuhan. Ada orang juga yang tahu tentang kapan hari kiamat akan datang. Atau juga ada orang yang memakai posisi pelayanannya dengan modus-modus tertentu atau menipu orang lain. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan menyikapi ajaran-ajaran sesat pada saat ini? Karena begitu banyak ajaran-ajaran yang bisa kita lihat di sekeliling kita ataupun melalui media sosial pada era digitalisasi pada saat ini. Yang pertama adalah kita harus kritis terhadap ajaran-ajaran sesat. Artinya kita jangan langsung percaya. Yang kedua, bahwa gereja harus hadir melalui pembinaan warga jemaat. Dan yang ketiga, sebagai orang tua, kita harus mengenalkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Paulus mengingatkan juga dalam 2 Timotius pasal 3 kepada Timotius, ingatlah bahwa sejak kecil kau sudah mengenal kitab suci. Sehingga Bapak Ibu, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, menghadapi ajaran-ajaran sesat, kita harus menyampaikan kepada anak-anak kita ya, bahwa hanya firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu yang paling mendasar dalam hidup kita. Kalau kita sudah tahu ajaran yang benar, maka di luar ajaran itu pastinya ajaran-ajaran yang sesat, yang tidak benar. Mari kita memperlengkapi diri kita dengan terus membaca firman Tuhan, supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap menjadi saksi-saksi Kristus yang memberitakan kebenaran firman-Mu melalui tutur kata kami, melalui sikap hidup kami yang memuliakan Allah. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sertai setiap langkah kami. Kami bersyukur untuk gereja GPIB yang kami cintai. Tuhan terus memberkati fungsionaris majelis sinode di dalam tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di kota maupun yang ada di pos-pos pelayanan. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, untuk tetap setia memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik pada waktu yang indah maupun dalam pergumulan. Kami tetap terus setia melakukan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan syukur kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian morning call pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera sahabat GPIB. Kami dari Panitia Pembangunan, Pastori, dan Toilet Gereja GPIB Jemaat
Sion Tembudan ingin menyapa sahabat GPIB dimanapun berada. Saat ini kita berada di lokasi pembangunan Pastori GPIB Jemaat Sion Tembudan yang letaknya berada di samping bawah gedung gereja. Kami panitia sudah menyelesaikan pembangunan tahap pertama, yaitu pembangunan pondasi. Saat ini pembangunan sedang terhenti karena dana yang dibutuhkan masih kurang. Total keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pastori adalah sebesar Rp569.611.000. Namun dana yang saat ini terkumpul sebesar Rp56893.692. Oleh karena itu, melalui media morning dan night call GPIB ini, kami mengajak sahabat GPIB yang berkerinduan untuk membantu kami dalam daya dan dana dapat menghubungi kami panitia pembangunan pastori dan toilet gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan. Bantuan dari sahabat GPIB sangat berarti bagi kami. Akhir kata, kami dari panitia pembangunan dari Jemaat Sion Tembudan berterima kasih kepada Bapak Ibu atas bantuannya, baik berupa doa maupun daya dan dana kepada kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. GPIB adalah lembaga gerejawi yang terus-menerus mempersiapkan dan mengembangkan dirinya untuk mandiri di bidang ekonomi melalui administrasi, legalisasi, dan pemanfaatan harta tidak bergerak yang dimiliki, termasuk penghimpunan dana melalui berbagai kegiatan produktif serta upaya pemberdayaan ekonomi warga jemaat sebagai pelaku UMKM agar kesejahteraan warga gereja semakin lebih baik. Untuk mencapai itu semua, Departemen PEG menyelenggarakan rapat kerja sinodal GPIB di bidang pembangunan ekonomi gereja untuk bersama mendapatkan langkah-langkah atau strategi yang dapat diupayakan untuk peningkatan perekonomian GPIB demi menghadirkan damai sejahtera bagi umatnya. Untuk itu, kami mengundang para ketua majelis jemaat, ketua 4 atau bendahara untuk pejabat gereja yang ditugaskan untuk mengelola keuangan jemaat di lingkup GPIB untuk hadir dalam event yang akan digelar di Hotel Millennium pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2024. Narasumber yang akan hadir antara lain dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan dari gereja seasas lainnya seperti GEMIM, GPM, GEMIT, dan GBKP.